Ya, oke. Inilah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, pada chapter sebelumnya berakhir saat pangeran kedua bertanya bagaimana nasibnya di masa depan dan apakah ia bisa menjadi raja ataupun pemimpin. Tapi sayangnya Yun Shuang menolak menjawab pertanyaan tersebut karena itu melanggar peraturan klannya dan juga sebagai klan Yun ia harus netral. Tentu saja itu membuat pangeran kedua sedikit kesal. Ia pun berkata, klan Yun harus netral, lalu kenapa kalian meramal Huangpu Qiantian 20 tahun yang lalu? Dan Yun Shuang pun menjawab itu adalah hal yang berbeda. Saat itu Huangpu Qiantian masih kecil dan masa depannya penuh lika-liku. Tentunya pangeran kedua tidak bisa menerima alasan tersebut. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan pusaka kas 5 dan mengancam akan membunuh Zhou Fan. Pada tindakan tersebut salah seorang pelayan pun berkata, "Pangeran, kau harus berhati-hati. Dia adalah pelayan terbaik di bawah surga. Jika Anda menyakitinya maka akan ada masalah." Tapi pangeran kedua menjawabnya dengan santai, "Tenang saja, saat aku naik tahta gelar tersebut sudah tidak ada artinya." Melihat Zhou Fan yang berada di bawah ancaman dengan sangat terpaksa, Yun Shuang pun bersedia melihat masa depan pangeran. Dan saat melihat masa depan ataupun nasibnya, Yun Shuang malah menjadi sedikit lega karena ternyata pangeran kedua tidak memiliki bakat untuk menjadi pemimpin, yang artinya ia tidak ditakdirkan untuk menjadi raja. Mendengar hal tersebut tentunya membuat pangeran kedua kesal. Ia bahkan berkata jika Yun Shuang pembohong. Tapi Yun Shuang membantah. Ia berkata jika itulah apa yang ia lihat dan pangeran kedua tidak memiliki nasib ataupun takdir menjadi seorang kaisar. Kekesalan pangeran kedua semakin meningkat. Ia bahkan berusaha menyerang Yun Shuang menggunakan pedangnya. Tapi tiba-tiba seseorang pun menahan serangan tersebut dan berkata, "Bahkan jika kau memiliki takdir untuk menjadi seorang kaisar, nasibmu akan tamat karena kau berani menculikku." Dan ya, itu adalah Zhou Fan yang bangkit dari pingsannya. Tentunya senjata pusaka yang digunakan oleh pangeran kedua langsung hancur dengan mudah. Itu membuat semua orang terkejut. Pangeran kedua pun berkata, Bagaimana mungkin kau bisa bangun tanpa sebuah penawar?" Tentunya itu adalah pertanyaan konyol. Zhou Fan pun mulai mencibir pangeran kedua, termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Yun Shuang sebelumnya, yaitu terkait takdir pangeran. Zhou Fan juga bahkan berkata jika ia adalah pangeran yang bodoh. Dan itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Yun Shuang jika ia tidak cocok ataupun tidak pas untuk menjadi penguasa. Di sisi lain, leluhur Hong Mei masih tidak percaya Zhou Fan bisa bangkit dari racun mimpi 100 tahunnya. Tapi Zhou Fan malah mencemoohnya. "Kau seorang pemula, apakah kau pikir racun tersebut akan berfungsi kepadaku? Bahkan Regen Estate Pil King Hole tidak bisa menyentuhku. Jadi bagaimana bisa seorang pemula melukai atau meracuniku?" Dengan ejekan tersebut, pangeran kedua pun memerintahkan leluhur ataupun penatua Hong Mei untuk menyerang Zhou Fan. Tentu saja itu akan ia lakukan dengan senang hati karena ia juga sudah mulai kesal dengan Zhou Fan. Ia pun kembali melemparkan racun terbaik yang ia miliki kepada Zhou Fan. Tapi dengan seni transformasi tubuh, racun tersebut sama sekali tidak bisa mempengaruhinya. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Hong Mei panik. Jika itu tidak bisa melukai atau menyentuhnya, maka ia berada pada level yang berbeda. Dan jika ia mengetahui fakta tersebut sebelumnya, bahkan jika pangeran menawarkan 20 pil, ia tidak akan menerimanya.
Dan karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, Hong Mei pun memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu ia juga berkata kepada pangeran, "Pangeran kedua, nampaknya kita tidak perlu bertemu lagi selama sisa hidup kita. Dan Anda masih berhutang 12 pil." Perkataan tersebut tentunya membuat pangeran kedua kesal. Tapi belum lama Hong Mei melarikan diri, ia pun kembali dan terjatuh sambil berlumuran darah. Ya, mata Zovan berkilau. Ia menggunakan salah satu teknik mata Dewa Kong Ming. Zovan pun mendekatinya dan mulai menginjaknya. Tentu saja itu membuat Hong Mei ketakutan. Ia bahkan memohon dan berkata, "Pelayan Zuo, semua itu atas perintah pangeran." Tapi tentu saja Zovan tidak mempedulikannya. Setiap orang tahu jika pangeran pelakunya dan Hong Mei adalah antek-anteknya. Sebuah asap hitam mulai mengelilingi Zovan. Itu sama halnya dengan teknik racun yang dimiliki oleh Hong Mei, hanya berbeda warna saja. Zovan ingin mengakhiri hidup Hong Mei, tapi sebelum itu Hong Mei pun memohon, "Pelayan Zuo, bukankah klanmu baru saja naik? Aku yakin kau kekurangan orang. Jadi daripada membunuhku, bukankah lebih baik kau merekrutku?" Tapi ternyata itu sia-sia. Zovan bahkan berkata, "Maaf, kami sudah memiliki ahli racun, yaitu Yansong." Hong Mei tetap memohon. Ia kembali berkata, "Tapi Yansong hanya berada di ranah Tianshuan, sedangkan aku berada di ranah visi dewa tingkat 8. Sayangnya, Zovan sama sekali tidak peduli karena ialah yang memilih langsung setiap penatua klan Luo dan Hong Mei tidak masuk kualifikasi. Lalu, asap hitam yang berada di sekitar Zovan pun mulai menyelimuti Hong Mei dan itu adalah akhir dari hidup. Melihat adegan tersebut tentu saja membuat semua orang ketakutan, termasuk pangeran kedua. Itu semua karena Hong Mei lebih kuat dari setiap orang. Tapi Zovan yang berada di ranah Tianshuan tingkat 3 bisa membunuhnya dengan mudah. Oleh sebab itulah adalah hal yang sia-sia jika melawan Zovan. Mereka lebih memilih untuk tetap diam agar bisa bertahan hidup lebih lama. Pangeran kedua pun mulai membuka suara. Ia meminta maaf atas kesalahannya. Ia tidak ingin berakhir dengan kematian seperti Hong Mei. Pangeran pun memohon untuk melepaskannya kali ini saja. Di sisi lain, Yun Shuang akhirnya paham apa yang dikatakan oleh kakeknya. Sebelumnya, Yun Shuangji berkata kepada Shuang bahwa Zovan merupakan sosok yang keji, tapi ia belum bisa melihat kekejian tersebut. Dan kali ini ia melihatnya secara langsung saat Zovan bertindak. Ia tak kenal ampun. Nah, untungnya karena pangeran kedua masih anak dari Kaisar, Zovan melepaskannya kali ini. Tapi ia memberikan PR kepada pangeran kedua. Lengan tangan Zovan pun berubah dan bam! Dengan sekejap kediamannya pun hancur lebur. Ya, pangeran kedua memiliki kediaman kurang lebih seluas 8 mil. Dan dalam satu serangan saja semuanya hancur. Serangan tersebut bahkan mengguncang Tianyu. Di sisi lain, Kaisar yang sedang bermain catur dengan Sima Hui mulai bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Seorang penjaga pun bertanya jika keributan kecil tersebut berasal dari kediaman pangeran kedua. Kaisar pun memerintahkan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi menurut Sima Hui nampaknya itu bukan kekacauan kecil. Jadi ia meminta izin untuk melihatnya secara langsung. Nah, informasi kebodohan pangeran kedua yang menyulik Zovan langsung tersebar ke beberapa orang penting. Pertama, Zhuge Chengfeng. Ia bahkan berkata jika pangeran kedua adalah sosok yang bodoh. Berani-beraninya ia mengacaukan sosok mengerikan seperti Zovan. Berpindah ke sisi lainnya di kediaman lembah Yongming. Mereka juga telah mengetahui apa yang terjadi. Yao Wanshan bahkan bertanya-tanya apakah pangeran kedua merupakan sosok yang layak untuk diajak bekerja sama. Mereka sudah menarik
menasihatinya untuk tidak memprovokasi Zofan, tapi ia malah melakukannya. Tapi Yao Ming pun menjawabnya, mereka hanya memiliki satu pilihan terakhir untuk diajak bekerja sama, yaitu pangeran kedua. Pangeran pertama terlalu cerdik dan pangeran ketiga juga tidak bisa diharapkan. Jadi mau tidak mau untuk menaikkan status mereka, mereka hanya bisa bergantung kepada pangeran bodoh, yaitu pangeran kedua. Berpindah ke sisi lainnya, nampak Chong-er dan juga Yongning yang masih berlari sekuat tenaga untuk mencapai penginapan ataupun kediaman pangeran kedua. Chong-er berharap jika saudaranya masih hidup, ia tahu benar apa yang akan dilakukan oleh Zofan kepada setiap orang yang mengganggunya. Nah, pada titik ini Yongning masih mengira jika Zofanlah yang dalam bahaya. Tapi Chong-er menjelaskan jika itu sebaliknya. Ia bahkan berkata, apakah kau tidak ingat dengan apa yang terjadi kepada Huang Pu Qingtian? Zofan memakannya hidup-hidup. Aku sangat berterima kasih jika masih ada sedikit nafas pada saudara saat kami tiba. Chong-er bahkan tidak habis pikir bagaimana bisa kakaknya melakukan hal bodoh kepada Zofan. Setelah kompetisi ataupun debat esotik berakhir, ada sebuah pepatah yang menyebar di Tianyu. Kau boleh bermain-main dengan Raja Neraka, tapi tidak dengan Zofan. Beberapa saat kemudian, saat Chong-er dan juga Yongning tiba, alangkah terkejutnya mereka berdua karena kediaman pangeran kedua yang begitu luasnya kini telah berubah menjadi tanah kosong. Beberapa suara juga mulai terdengar, pangeran kedua, pangeran kedua. Tapi untungnya ia masih hidup, tapi dengan kondisi yang memprihatinkan. Kesombongannya benar-benar telah hilang. Kini pangeran kedua lebih nampak sebagai seorang pecundang dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk Magic Emperor di 3 chapter mendatang. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye. Oh ya, untuk raw chapter terbarunya nanti Mimin sertakan linknya di kolom komentar.